Cimucian. Cepat kasih password rekening luar negeri, milik grup Changkyong kamu. Begitu transferan duitnya masuk, aku jamin kamu di penjara ini, bakal hidup nyaman banget. Kalau enggak, orang tua bangka di sebelah ini bakal jadi nasibmu. Aku bakal nyiksa kamu seumur hidup. Kenapa? Apa kamu masih nganggap sekarang masih 5 tahun lalu? Aku yang baru aja dijeblosin? Hahaha. Gimana? Jangan-jangan, kamu udah 5 tahun di sel jelek ini, sampai dirasuki siluman tua, di puncak seni bela diri, hah? Tebakanmu bener setengah. Aku emang di puncak seni bela diri. Aku udah kabur dari penjara. Cepat ke sini. Serbu, habisin dia! Ah, Ini peluru tembus baja khusus. Bahkan pendekar tingkat 1 pun bisa langsung mati ketembak. Ternyata dia puncak seni bela diri. Guru. Semua ilmu bela diri seumur hidup guru udah diajarin ke aku. Guru suruh aku keluar dari penjara buat nikah sama cucu guru, biar dia aman seumur hidup. Wow, cantik banget. Tunggu apa lagi? Istriku, aku datang. Kak Bang. Kalian lepasin aku dong. Aku nggak kenal sama Tuan Muda Kian. Sampai mati pun aku nggak mau nikah sama dia. Adikku sayang, kamu nggak usah berontak. Begitu hari ini kamu nurut nikah sama Tuan Muda Kian, saham grup Su di tanganmu itu harus dialihin semua ke sini. Setelah itu kamu bakal hidup mewah. Jadi nyonya muda keluarga Kian, enak banget kan? Bener banget. Kalau bukan gara-gara kakek tua bangka itu dulu, yang bikin aturan konyol. Masa kamu harus nikah dan dewasa dulu. Baru boleh pakai saham itu. Kita juga nggak bakal repot-repot begini. Cariin calon suami buat kamu. Kayaknya guru emang udah atur semuanya dari dulu. Dekorasi pesta pernikahannya cukup mewah. Mau ngapain? Dari mana kamu? Pengemis bau. Cepetan pergi. Hari ini kan hari pernikahan Nona Sulung keluarga Su. Hari besar pernikahannya. Jangan bikin malu keluarga Su. Betul, aku memang datang untuk menikahi Nona Sulung keluarga Su. Minggir. Dengan tampang melaratmu itu, masih mau menikahi Nona Sulung kami? Yang hari ini menikahi Nona Sulung adalah Tuan Muda Kian dari keluarga kaya raya di ibu kota provinsi. Kamu kira kamu siapa? Ngapain buang-buang omong sama dia? Menurutku anak ini jelas datang buat cari masalah. Sifu jelas-jelas nyuruh aku datang buat nikahi Sumuk Sue. Tapi sekarang yang datang jemput pengantin malah orang lain. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dari mana pengemis bau ini? Hari ini hari bahagia buat aku, Qian Zihao. Kamu berani di sini ngalangin jalanku. Kamu cari mati, ya? Yang menikahi Sumuk Sue itu aku. Mumpung aku belum marah. Bawa barang rongsokanmu. Langsung pergi. Akhirnya Tuan Muda Kian datang juga. Silakan masuk, silakan masuk. Si pengemis ini muncul dari mana? Para penjaga di sini kerjaannya cuma makan doang ya. Cepat usir dia, jangan sampai mengganggu Tuan Muda Kian. Sumuk Sue punya kakak-kakak seperti kalian. Sungguh menyedihkan. Kalian sendiri nggak punya kemampuan. Nggak bantu adik kandung sendiri ya udah. Malah kalian pakai dia jadi alat buat cari untung bisnis. Kalian tuh nggak lebih baik dari babi dan anjing. Omong kosong, urusan keluarga Sukami. Apa pantas pengemis bau sepertimu ikut campur? Aku nggak ada kesabaran lihat kalian bertengkar di sini. Orang-orang, lumpuhkan anjing kurang ajar ini. Buang ke tong sampah. Kalian masih bengong aja? Di wilayah keluarga Su kalian, kenapa nggak cepet-cepet beresin anak gila ini? Para pengawal keluarga Su, dengar perintah, tangkap anak ini.
Jadi segini aja kemampuan kalian. Nggak mungkin. Kamu. Sifu Xiang. Akhirnya Sifu keluar juga. Orang ini ternyata seorang ahli bela diri. Pengawal biasa nggak bakal bisa ngekerin dia. Kami butuh Sifu turun tangan langsung buat melindungi keluarga Su. Sudah masuk ke dunia persilatan, tapi malah datang ganggu orang biasa. Apa itu bisa disebut keahlian? Anak muda, sebutkan namamu. Aku di dunia persilatan Qingzhou, juga termasuk orang yang cukup terkenal. Tapi nggak pernah lihat. Orang kayak kamu, saran aku, jangan campuri urusanku. Su Muxue di mana? Aku mau ketemu dia. Hahaha. Kamu tuh apa? Ship, putri pertama keluarga Su, bukan orang yang bisa kamu temui begitu aja. Dasar bocah nggak tahu diri. Sombongnya keterlaluan. Rasain serangan aku. Apa? Satu pukulan. Satu pukulan langsung mengalahkan Su Xiang. Kamu... Kenapa harus melawan keluarga Su? Nggak usah banyak bicara, aku tanya sekali lagi. Yang terakhir, Su Moxue di mana? Ah! T. Bawa aku ke sana. Cimalangi Aleng. Jangan mendekat. Kalian nggak usah berharap. Aku mati pun nggak mau nikah sama si Cian itu. Jangan takut. Aku suamimu. Suamiku? Ternyata, bocah ini yang ningkar kecantikan adikku. Asal bisa selamat. Kasih ke dia nggak apa-apa. Suhu, kenapa nggak bilang dari tadi? Ini adik kandungku. Kalau Suhu suka, silakan bawa saja. Asal Suhu lepasin aku. Mulai sekarang dia milik Suhu. Jangan takut. Sebelum pergi, kakek Su sudah menjodohkanmu denganku. Apa kamu mau? Tapi kakek jelas 5 tahun lalu, udah hilang misterius. Kok bisa? Su Muxue, telingamu budek. Suhu itu bisa. Ngalahin Suhu Xiang dengan satu pukul. Dia bisa suka sama kamu itu rezekimu. Cepetan jawab iya! Satu pukulan mengalahkan Su Xiang. Maaf, Tik. Kami salah. Kami ini kayak kesurupan. Ampun, mohon ampunin kami. Ini semua perjanjian saham grup. Sekarang semuanya jadi milik kamu. Asal nyawa kami diselamatin, kami langsung minggat dari keluarga Su. Yang baru aja dimenangin konsorsium Cian, proyek properti premium di Qingzhou. Sekarang semuanya kami serahin cuma-cuma ke Nona Su. Tanda tanganin. Mulai hari ini, di seluruh Qingzhou, nggak ada yang berani lukain kamu. Dulu aku anggap kamu teman sehidup semati. Aku kasih setengah hasil jerih payah grup ke kamu. Lu Changfeng, kamu injak-injak darah dagingku. Kamu nikmatin selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kamu balikin ke aku. Selamat siang, Pak. Bapak mau ketemu siapa? Mau ketemu Lu Changfeng. Maaf, Bapak ada janji nggak? Kalau nggak ada janji, Bapak nggak bakal bisa ketemu Pak Lu. Kamu tinggal bilang ke dia. Namaku Chin Mutian. Dari mana sih bocah nggak tahu diri ini? Datang-datang minta proyek? Sikapnya aja nggak bener, satpam. Seret dia keluar. Bos Lu, emang nggak main-main. Sampai burung kenari peliharaan di kantor aja. Berani galak sama orang. Kamu berani, bocah. Tadinya aku cuma mau ngusir kamu. Tapi sekarang, sayang banget, muka seganteng ini. Hajar dia sampai cacat, bawa dia ke atas. Nanti suruh dia nyungkem minta maaf langsung ke bos lu. Siap! Buka, nanti kalau lahir lagi, buka mata lebih lebar. Berani ngelawan Kak Yan kita. Cari mati. Bunuh! Modal kalian doang? Lu Chengfeng, turun ke sini. Ada hadiah buat kamu. Ada apa ini? Suara dari mana itu? Bos lu, jangan marah. Di bawah ada bocah nggak tahu diri yang bikin onar. Dia berani manggil nama bos langsung. Aku udah suruh para bodyguard buat beresin dia.
Nggak beres nih. Tadi seluruh gedung aja sampai bergetar. Orang biasa nggak mungkin bisa gitu. Yang bikin keributan di bawah itu, siapa namanya? Dia, Apa? Qin Mutian. Nggak mungkin. 5 tahun lalu, kan jelas dia udah dibuang ke penjara 3 lautan. Dia ternyata nggak... Pak Lu, jangan panik. Itu cuma anjing gila yang suka gigit orang doang kok. Ada kita berdua di sini. Beresin dia buat lo. Iya juga sih. Kalian berdua kan raja tentara bayaran, paling top di Inggris. Karena bocah ini selamat doang, berani pula datang sendirian. Hari ini bikin dia hilang selamanya. Bokah, kayaknya lu jago gelut ya. Di zaman sekarang, cuma bisa gelut dikit doang, nggak guna juga kali. Hari ini kita berdua bakal bikin lo ngelihat apa itu putus asa yang sebenarnya. Anjing piaraan Lu Cheng Feng emang banyak juga. Kebetulan, urusan 5 tahun lalu, hari ini kita beresin satu-satu. Kalian berdua masih kurang level. Bener-bener nggak nyangka, Qin Mutian. Dulu ngepatahin tangan sama kaki lo, terus buang lo ke penjara 3 lautan. Lo nggak cuma bisa kabur, malah jadi ahli bela diri. Kayaknya, lo sama harta ratusan miliar ini masih nggak rela ya? Dulu aku anggap lo saudara sehidup semati, setengah jerih payah grup. Aku serahin ke lo. Jadi karena lo balas gue. Hahaha, jangan polos deh lo. Di dunia ini yang kuat yang berkuasa. Simpan tuh muka munafik lo. Lo kira cuma bisa gelut dikit doang udah bisa berkuasa? Yang ini, Mahaguru bela diri kelas 1, sepuh siang, bisa mati di tangannya. Itu udah sepadan sama status lo yang dulu. Oh. Oh, lo yang katanya sepuh siang? Gimana bocah? Dengar cerita gue dulu, yang nyapu bersih dunia persilatan Jiangnan. Sekarang lo berlutut, hancurin ilmu bela diri lo sendiri, gue bisa bikin mayat lo utuh. Hah? Master Xiang dari keluarga Su itu, hubunganmu sama dia apa? Kamu pernah ketemu adikku. Kamu ngapain sama dia? Dia nungguin kamu di neraka, biar kumpul lagi. Berani-beraninya kamu, bocah, serahkan nyawamu! Skill receh kayak gitu, berani pamer di depan ahlinya. Enggak, padahal Pak Xiang itu Grandmaster kelas 1. Lu Cheng Feng. Saatnya kita beresin urusan kita. Bang Qin, Mutian. Aku salah. Aku mohon, demi hubungan kita yang dulu. Ampun bang, kasihani nyawaku. Semua perusahaan aku balikin ke kamu. Simut kayak kamu. Nggak pantas dapat maaf. Tunggu, dulu di belakangku masih ada orang gede dari ibu kota. Asal kamu lepasin aku bakal kasih tahu kamu siapa dia. Nggak usah. Dalang dibalik semua ini. Aku sendiri yang bakal cari tahu. Manager. Semua urusan internal perusahaan. Tetap aku serahin ke kamu buat dijalanin. Urusan kotor punya Lu Cheng Feng. Beresin tuntas buat aku. Kalau ada apa-apa, langsung lapor ke aku. Siap. Tenang aja, Bos Qin. Aku pasti mati-matian. Bos bawah tanah Qingzhou. Peng Lei kan? Nggak berani. Di depan Bang Qin. Masa iya si Lei yang kecil ini berani disebut bang? Bang Qin, kalau ada perintah, tinggal bilang aja. Mulai sekarang, kamu yang pegang keamanan perusahaanku. Siapa yang berani cari masalah, kamu yang... Siap. Tenang aja, Bang Qin. Siapapun yang berani nyentuh Changqiong Group sehelai rambut aja. Aku, si Lei, bakal nguliti dia. Ada apa sayang? Anu, nanti malam aku mau kumpul sama sahabat-sahabatku. Kamu bisa temenin aku nggak? Aku jemput kamu sekarang. Posin, Ambo, Su. Ayo, silakan duduk. Anggur buat sang cantik. Su, si cantik. Kasih muka dong. Temenin aku minum segelas dong.
Berani-beraninya kamu pakai tenaga dalam buat mukul aku. Dasar bocah imut. Kamu tahu nggak? Restoran ini punya ayahku, Pak Lei, Raja Bawah Tanah Qingzhou. Hari ini, ilmu silatmu bakal aku hancurin. Jago berantem juga percuma. Ayahku sekarang lagi di lantai atas. Lagi nemenin orang besar dari ibu kota provinsi bahas bisnis. Hari ini kamu tamat. Oke. Telepon. Suruh dia turun ke sini ketemu aku. Siapa yang berani-beraninya bikin onar di wilayahku? Ini dia. Cepet beresin bocah yang main ilmu gaib ini. Bo Qian, Pa! Kamu! Dia itu cuma... Diam! Dasar si imut! Kamu pikir kamu bisa macam-macam sama Bos Jin? Urusin anjingmu. Siap, aku langsung bawa si imut ini pergi. Kamu belum kenyang ya? Aku bawa kamu ke tempat yang enak. Bos Jin, tolong Tuan Muda Chu dari ibu kota provinsi bawa 3 pendekar. Nerobos masuk ke gedung grup. Semua satpam kita habis dikerjain. Mutian, tadi di telepon, ada yang teriak minta tolong kan? Ada masalah gede di kantor? Mending kita buru-buru balik buat lihat-lihat. Nggak apa-apa. Jangan mikir aneh-aneh. Cuma tadi ada yang terbang masuk ke kantor. Beberapa lalat yang nggak tahu diri. Beneran nggak apa-apa. Ya iyalah. Kamu balik duluan aja. Aku ke kantor buat lihat-lihat. Weh, cewek cantik. Pakarmu ninggalin kamu kabur ya. Sepi banget kan malam-malam gini. Ayo, abang-abang temenin kamu minum. Yuk. Kakiku! Ada hantu! Bos, nggak usah kembalian. Hahaha, jadi ini yang kalian bilang. Pengamanan Bos Jin yang gak mutu itu gampang banget dikalahin. Cimutian si imut tuh di mana? Perusahaannya udah aku hancurin. Anak buahnya udah aku bikin lumpuh. Dia bahkan gak berani bersuara. Dengar-dengar, ada yang buru-buru mau mati, aku kira kamu bakal kayak anjing kehilangan rumah, sembunyi terus seumur hidup. Karena kamu udah datang. Serahin semua saham grup Changqiong, terus hancurin sendiri kemampuan silatmu. Kalau Tuan Muda lagi berbaik hati, masih bisa ngasih kamu mati dengan badan utuh? Aku cuma nanya satu hal. 5 tahun lalu, yang nyogok Lu Chengfeng, yang menaruh racun di anggurku buat jegal aku, itu keluarga cu kalian kan? Hahaha. Ternyata si imut udah nyari tahu. Bener. Memang Tuan Muda yang nyuruh 5 tahun lalu. Kamu tuh cuman si imut yang gak berdaya. 5 tahun kemudian, kamu masih gitu aja, Parmaster. Dengarkan perintahku. Hangkurin dantiannya. Mampus! Dasar bajingan! Hah? Jangan, Cimotian! Silatmu setinggi apapun gak ngaruh. Kamu pikir aku gak bawa rencana cadangan hari ini? Aku udah ngirim pembunuh ke keluarga Su dari tadi. Tunangan cantikmu itu. Pasti sekarang udah dipotong jadi 8 bagian. Jangan bunuh kami. Qing Mutian. Silatmu setinggi apapun gak ngaruh. Sekarang tinggal aku gerakin jari. Leher cewekmu langsung aku pelintir sampai putus. Cepat berlutut. Mungkin aku masih bisa biarin dia mati dengan badan utuh. Berlutut! Cuma beberapa tikus, God. Berani ngancam aku? Berani sentuh wanitanya Bos Jin. Bekuk semuanya.
Nggak mungkin. Gimana bisa kamu ngerahin Raja Bawah Tanah Qingzhou? 5 tahun ini, kamu udah semena-mena di Changkyongku. Udah waktunya berakhir. Berhenti, dasar bajingan. Aku orang dari Asosiasi Bela Diri Jiangnan. Kamu juga berani bergerak, hah? Itu tuan pengawal kiri dari Asosiasi Bela Diri, Qin Mutian. Kamu tamat. Asosiasi bela diri, di sini juga harus ikut aturan aku. Dia harus tetap tinggal. Sekarang kamu pergi, aku bisa biarin kamu hidup. Hahaha. Kamu tuh apa sih? Yang berlaku cuma aturan Asosiasi Bela Diri. Dasar bokah, kamu pikir bisa dikit ilmu bela diri? Terus berani nantang Asosiasi Bela Diri kami, hah? Dengar nggak, Qin Mutian? Asosiasi Bela Diri tingkat provinsi, itu organisasi yang bisa mengerahkan 10.000 petarung, kekuatan yang bikin merinding. Bahkan kalau kamu jago banget bertarung, apa kamu bisa lawan ribuan petarung Asosiasi Bela Diri? Apa kamu bisa kalahin para mahaguru di kota provinsi, hah? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang, berlutut, serahkan semua harta atas namamu, putusin sendiri saluran energimu, ikut aku ke Asosiasi Bela Diri, buat dihukum mati. Mungkin, aku masih bisa ngasih ampun. Nggak nyeret tunanganmu dari keluarga Su itu. Kalau nggak, setelah malam ini, di dunia ini, nggak bakal ada tempat lagi buat Qin Mutian. Udah selesai ngomong? Udah mau mati masih sok jual gaya, Tuan Pengawal. Orang celaka ini jelas nggak kapok sebelum lihat peti mati. Tolong Tuan turun tangan. Kalau kamu ngotot cari mati, akan aku kasih lihat. Apa itu yang namanya? Berlutut! Semi Mahaguru. Buatku, itu tetap cuma semut. Pergi sana, kabari Asosiasi Bela Diri Jiangnan. Kalau mau balas dendam, aku Qin Mutian siap kapan aja. Kalau soal keluarga Chu kalian, jaga lehermu, tunggu aku datang. Baik, aku pergi sekarang. Mutia, akhirnya kamu pulang. Orang keluarga Chu nggak ngelukain kamu, kan? Cuma beberapa lalat berisik. Udah ku bersihin semua. Mulai sekarang nggak ada yang berani ganggu kamu lagi. Aku tahu kok, kamu emang paling hebat. Oh iya, ada barang yang harus aku kasih lihat ke kamu. Ini pusaka peninggalan kakekku, dia bilang kotak ini, cuma suamiku yang bisa buka. Dua kakak laki-lakiku, udah coba berkali-kali tetap nggak. Ini, kotak mekanik dari besi hitam. Menarik juga. Mundur dikit, biar aku coba. Astaga. Wanginya. Ini sebenarnya obat apa sih? Baru nyium aja badan udah kerasa enteng semua? Aku nggak bisa nebak khasiat obatnya. Di tangan kakekmu, kok bisa ada benda langka setingkat ini? Mutia, mending cari ahli buat lihat. Balai lelang dinding di ibu kota, kebetulan lagi diadain di Qingzhou, acara penilaian barang antik paling top, katanya kepala penilai negara Daxia, bakal datang semua. Balai lelang jinding. Sekalian lihat-lihat, di perairan Qingzhou ini, masih ada berapa ikan besarnya? Mutian, hari ini ke acara penilaian barang, pakai yang ini nggak? Kelihatan banget berwibawanya. Aduh, yang item itu kayaknya lebih gagah. Yang kamu pilih. Aku suka semuanya. Jangan asal sentuh. Ini jahitan tangan Italia, custom eksklusif. Kotor dikit aja kamu nggak bakal sanggup bayar. Kamu ngomongnya gimana sih? Kita di sini mau beli baju, coba aja nggak boleh. Beli baju ini 88 juta. Jual ginjal pacarmu sekalipun, tetap nggak cukup beli satu lengannya. Kamu. Hari ini gue beneran bakal beli. Baju ini emang nggak pantas buat gue. Baguslah kamu sadar diri. Toko ini gue beli semuanya. Bawa kartu plastik item murahan. Mau beli toko kami. Satpam. Diam lo! Mata lo buta ya. Ini Tuan Qin dari kelompok Tianggong. Tuan Qin, maaf banget. Maaf ya, ganggu acara santainya. Ke finance, beresin urusan lu, terus buruan pergi. Sekarang toko ini jadi milik lu. Silakan pilih. Nggak usah buru-buru.
Lu kan bos Chin dari grup Tianqiong. Hari ini, barang bagus siapapun yang bawa. Selama gue suka, semuanya gue ambil. Pil apaan kayak lumpur ini? Berani-beraninya bawa ke rumah lelang jindi. Dasar nggak tahu malu, ngaku obat ajaib paling langka. Kesini, ada yang mau bikin onar. Dasar orang tua buta, gak bisa lihat barang bagus. Kurang aja. Di acara penilaian jinding ini, gue yang paling berwenang. Serang. Berhenti. Semuanya minggir. Pa Xue, kenapa bapak sampai keluar sendiri? Urusan kecil gini biar gue aja. Ada beberapa penipu bawa obat palsu. Lu buta apa? Orang ungu datang dari timur, aroma obatnya pekat, nggak buyar. Ini pusaka yang udah hilang 200 tahun lamanya. Piu Jiu Xuan Qian Kun. Barang bagus. Pil ini, gue suka, gue ambil. 10 juta! Keluarga Ci beli ini. Bokah, 10 juta gue beli pil murahan lu. Cukup buat lu sombong seumur hidup di Qingzhou. Buruan serahin pakai 2 tangan. 10 juta? Lu aja nggak pantas nyium aroma obat ini. Minggir. Udah dikasih muka, malah nggak tahu. Di seluruh provinsi Jiangnan, nggak ada yang berani nolak keluarga Qi. Ribut obatnya, yang laki-laki lempar keluar. Yang perempuan, bawa ke villa gua. Carrion Land. Lu tunggu aja, berani sentuh orang keluarga Qi, gua bikin lu hilang selamanya. Mas, ilmu silat lu tuh nggak ada lawannya. Tapi keluarga Qi di ibu kota provinsi ini, itu rajanya aliansi dagang Jiangnan. Kekuatannya dalam banget. Lagi pula, keluarga Qi itu ngandelin semacam resep obat misterius yang nggak lengkap. Anak buah mereka banyak banget, kejam dan nggak kenal ampun. 5 tahun lalu. Jangan-jangan itu resep dari guru. Kerahkan semua jaringan intelijen. Dalam 3 menit, aku mau riwayat keluarga Qi di ibu kota provinsi 5 tahun lalu. Riwayat kebangkitan. Sudah ketahuan. 5 tahun lalu, keluarga Qi memang ikut dalam pengepungan terhadap Sulau. Mereka merampas setengah resep obat kuno. Bagus betul, keluarga Qi. Keluarga Qi, ibu kota provinsi. Aku belum cari kalian buat minta pertanggungjawaban. Kalian malah datang sendiri ke sini. Mutian, kenapa tiba-tiba kepikiran? Bawa aku ke resor di pinggiran kota? Nggak masalah sama urusan kantor? Beberapa hari ke depan, Qingzhou mungkin bakal kedatangan gerombolan lalat besar. Agak kotor, aku bawa kamu keluar buat ngilangin penat. Weh, kelas 1 nih, cantik. Duduk di mobil mewah, yang kayak kaleng tertutup itu nggak seru. Naik motor gede punya kakak aja kamu ngerasain. Apa itu yang namanya kecepatan dan gairah sejati? Pergi sana, jangan sentuh aku. Bau badan kalian. Bikin udara di sini jadi kotor. Cepat pergi. Tampan pucat, kamu bilang siapa? Pergi! Pah! Bapak harus belain aku! Si Chin itu nggak cuma ngerebut pil Jiuzuan Kun Kun, tapi juga ngelumpuhin kedua kakiku. Dia juga bilang, kalau keluarga kami Chin itu kayak tikus god. Bagus betul. Qin Mutian dari Qingzhou. Berani bikin anakku Qi Tiangxiong cacat. Sampaikan perintah kepala keluarga. Segera kumpulkan 12 pendekar iblis. Hari ini aku mau pergi sendiri ke Qingzhou. Qi Tiangxiong hari ini nyebrang sungai. Cuma buat 2 hal. Pertama, Mulai hari ini, kalian semua gabung ke keluarga Qi ibu kota provinsi yang ikut aku. Yang lawan aku, mati. Kedua, si imut Qin Mutian itu, serahkan ke aku. Aku mau kupas kulitnya hidup-hidup. Pak, kepala keluarga Qi. Kami rela serahkan semua saham keluarga Qin Mutian si imut itu. Nggak ada hubungannya sama sekali sama keluarga Sukami. Aku mohon, jangan sekali-kali bunuh kami. Kalian tahu diri juga. Siapa lagi yang nggak mau nyerahin sahamnya? Kalau hari ini nggak bisa kasih tahu keberadaan Qin Mutian, semua yang ada di sini bakal aku bunuh. Mimpi aja deh. Tuan Qin itu naga sejati yang turun ke dunia. Kamu mau nelan Qingzhou bulat-bulat, mau cari Tuan Kamu Qi Tiangxiong emang pantas. Aku hari ini biarpun harus mati, tetap nggak bakal nunduk. tulangmu keras juga ya? Aku paling suka nginjak-nginjak tulang keras sampai remuk. Tuan Qin,
Bang Lei duluan ya, Tuan Chin. Dengar kabar, ada yang nyariin aku di wilayahku. Jalan ke surga ada, kamu nggak mau lewat. Pintu neraka nggak ada, kamu malah datang sendiri. Jadi kamu nikin Mutian. 12 disya, robek-robek dia hidup-hidup buat aku. Kali ini kamu nggak bakal lolos. Biarpun punya sayap, 12 orang ini. Keluarga Ciku udah habisin 5 miliar buat mereka. Dari kecil tubuh mereka ditempel. Prajurit siap mati yang tulangnya dipatahin, lalu dirangkai ulang. Mereka nggak punya rasa sakit. Serahin sekarang juga pil Kiankun 9 putaran. Aku bakal kasih ampun. Biarin kamu mati dengan badan utuh. Mutia. Mereka kayak monster. Mereka datang udah siap, buruan pergi, jangan peduliin aku. Kamu ngomong ngawur apa sih? Muka mereka jelek banget. Bikin kotor mata kamu. Pejamkan mata kamu. Tubuh mereka dilatih jadi daging yang nggak berasa. Berani-beraninya dipamerin, cuma bikin malu. Ini nggak mungkin. Masa iya manusia bisa nguasain petir? Kamu sebenarnya manusia apa hantu, sih? Mutia. Ini semua ulah kamu. Tunggu aku di sini sebentar. Aku mau beresin sampah dulu. Aku bukan cuma hantu, tapi juga Raja Neraka yang datang buat nyabut nyawa kamu. 5 tahun lalu, keluarga Ci kamu kayak anjing, ngekor di belakang pantat orang. Sekarang kamu udah ngerasa kuat. Sekarang waktunya ngitung semua ini. Cimutian, kamu nggak boleh bunuh aku. Jangan bunuh aku. Semua harta aku kasih ke kamu. Aku nggak tertarik sama barang-barangmu. Tunggu, apa kamu nggak penasaran? Gurumu dulu sebenarnya diracun sama siapa? Sampai kultivasinya dihancurkan, lalu dibuang ke penjara mati di seberang laut. Bilang, kalau berani bohong sama aku, semua tulang badanmu bakal kuremuk sedikit demi sedikit. Keluarga naga. Keluarga naga mengincar pil gurumu. Pakai harta ratusan miliar dan status bangsawan. Buat nyuap murid tertua yang paling dipercaya gurumu. Song Yunfei. Buat hancurin gurumu. Pak Jin, keluarga Ci kami cuma anjing suruhan. Tolong anggap aja aku kentut. Lepasin aku. Kok bisa dia? Kakek dulu sungguh memungutnya di tengah badai salju dan membesarkannya kayak anak kandung sendiri. Kok dia tega? Hahaha. Hebat juga, keluarga naga di ibu kota yang koneksinya tembus langit. Hebat juga, dasar serigala nggak tahu budi yang durhaka sama guru dan leluhurnya. Sudah kubilang. Pak Jin, tadi kan kamu janji bakal ngelepasin aku. Memang aku janji ngelepasin kamu, tapi biar bebas dari hukuman mati, penderitaan tetap nggak akan luput. Aku bakal bikin kamu dari orang nggak berguna. Perhatiin baik-baik, gimana caranya aku mencabut keluarga naga di ibu kota, sampai ke akar-akarnya. Dunia bisnis Qingzhou siap mengakui Pak Qin sebagai yang paling dihormati. Qi Tianxiang, majikanmu nyuruh kamu beresin urusan receh di Qingzhou. Kok belum kelar? Besok sebelum matahari terbit. Aku mau lihat mayatnya. Ingat, kalau jadi anjing keluarga naga, ya harus efisien kayak anjing. Anjingmu udah jadi bangkai. Ganti orang yang ngerti bahasa manusia buat ngomong sama aku. Kirain siapa? Ternyata kamu, si imut yang harusnya mati di penjara seberang laut. Cimutian, kamu memang bikin aku agak terkejut. Ternyata kamu bisa nyabut bidak keluarga Ci. Tapi dengerin baik-baik. Kalau berani melangkah keluar Qingzhou, walau setapak, sakitnya tulang luluh dan hati digerogoti. Yang dulu pernah dirasakan gurumu, bakal kubuat kamu ngerasain 1000 kali lipat. Kuci bersih lehermu. Utang kalian ke guruku, akan kutagih sendiri di ibu kota. Pak Jin, itu kan kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota. Kekuasaannya nggak ada tandingan di seluruh negeri. Duitnya triliunan, fondasinya dalam banget, nggak ketebak. Kita mulai hari ini. Di Qingzhou, omonganku yang berlaku. Peraturanku cuma satu, siapapun yang berani main di belakang sama keluarga Long. Ngerti? Seluruh Qingzhou bersumpah setia sampai mati sama Pak Jin. Ipar, Bang Jin, kami kan kakak kandungnya Mu Xue. Kami pasti satu hati sama kamu. Jangan nangis, kalau langit runtuh aku yang nanggung. Ayo, pulang. Bos Jin, ada masalah lagi. Keluarga Long di ibu kota barusan pakai hak istimewa klan mereka. Dalam semenit mereka ngeblokir kita. Semua jalur kita di luar negeri. Mereka juga ngumpulin dana ratusan miliar. Sekarang lagi di pasar saham. Maksa ngambil alih semua. Keluarga Su mau bangkrut. Aku ngerti. Kamu pulang aja duluan.
Biar aku yang beresin. Nona Su, tanda tanganinlah. Bisa nyerahin perusahaan ini cuma-cuma ke keluarga Long di ibu kota? Itu tuh berkah dari leluhur keluarga Su kalian. Jangan nggak tahu diri. Ini jerih payah kakek seumur hidupnya. Keluarga Long kalian yang bunuh kakekku, sekarang masih mau rebut perusahaannya lagi. Aku lebih baik biarin perusahaan ini bangkrut, daripada aku tanda tangan. Bangkrut. Kalau sebelum matahari terbenam, kamu nggak tanda tangan, kalian nggak bakal dapat kesempatan buat ngemis. Dick, adikku sayang, kamu tanda tangan aja lah. Itu kan keluarga Long dari ibu kota. Gerakin jari kelingking aja bisa ngegilas kita. Kamu mau bikin satu keluarga kita mati semua? Cepat tanda tangan! Kalian itu masih manusia nggak sih? Dasar. Aku mau lihat, hari ini siapa yang berani sentuh keluarga Su. Jadi kamu itu Chin Mutian. Kungfumu tinggi terus mau apa? Sekarang ini perang dagang. Yang ngegilas itu modal, ngerti nggak? Nyingkir sana, lapor ke keluarga Long. Mau main apa aja, silakan. Aku Chin Mutian terima. Berapapun yang dia telan. Bakal aku bikin dia muntahin semuanya, plus bunganya. Nyingkir. Gila, Chin Mutian. Kamu ini emang orang gila. Kamu udah bikin keluarga Long marah besar. Kamu mau bunuh kami semua. Berani kentut dikit lagi. Aku tenggelamkan kalian di laut lepas buat pakan ikan. Pergi. Ketakutan ya? Jangan pikirin kekacauan perusahaan itu dulu. Aku bawa kamu ke restoran paling oke di Qingzhou. Makan enak deh, buang sial. Coba cicip, matengnya pas. Hari ini jangan pikirin urusan perusahaan. Santai aja dulu. Mutia, kamu mau bohongin aku sampai kapan? Kepala keluarga Qi sudah buka semua kebenaran. Kakek sama sekali nggak pernah pergi kemana-mana. Dia dari dulu udah dibawa keluarga Long. Maaf, Muksue, aku dulu takut kamu nggak kuat nerima pukulan ini. 5 tahun lalu aku dijeblosin ke penjara pribadi di luar negeri. Di sana aku ketemu kakekmu. Kakek, Kakek disiksa habis-habisan di dalam penjara. Sebelum meninggal, dia wariskan semua ilmu bela dirinya ke aku. Dia minta aku buat jagain kamu biar aman seumur hidup. Saat dia menghembuskan napas terakhir, dia manggil nama kamu. Semane. kakek, Sue Er dateng jenguk kakek. Kakek udah menderita banget. Perang besar udah di depan mata. Jimat ini aku ukir pakai tenaga dalam. Arwah guru di alam sana jadi saksi. Pakai ini. Di dunia ini nggak akan ada yang bisa nyakitin kamu sedikit pun. Mutian, lakukan saja. Bos Chin, ada masalah gede. Keluarga Long dari ibu kota melancarkan serangan maut sungguhan. Mereka entah dari mana, ngumpulin dana luar negeri sebesar 300 miliar. Lagi gencar ngelakuin short selling jahat di saham grup kita. Pertahanan pasar udah jebol total. Tinggal 10 menit lagi, kalau nggak ada dana buat nyelamatin pasar, grup kita bakal dilikuidasi paksa dan bangkrut. Bos Chin, garis pertahanan kita jebol semua. Dana 300 miliar dari keluarga Long. Akun-akun luar kita udah dijebol semua. Habis. Semua habis. Ini kan serangan finansial maut. Dari keluarga besar nomor 1 di ibu kota, Bos Qin. Sehebat apapun kungfumu, tinju juga nggak bakal bisa ngalahin 3 indeks utama. Bos Qin, kita nyerah aja deh. Kalau kita bertahan terus, nggak sampai 5 menit lagi, kita bakal nanggung utang 100 miliar. Dilikuidasi paksa. Nyerah aja. Keluarga Long pikir, dulu waktu bikin guru aku kehilangan tenaga dalamnya, terus dibuang ke penjara laut paling terpencil. Mereka pikir dengan gitu bisa rebut semua warisan guru. Mereka nggak ngerti sama sekali. Apa itu klan Taigu yang sebenarnya? Sipir penjara itu, sampai mati pengen banget, ngedesak guru buat ngasih tahu kode rahasia itu. Dia ngiranya isinya cuma tambang emas. Dia nggak tahu sama sekali. Yang guru titipin ke aku sebelum meninggal. Itu cukup buat beli separuh distrik keuangan luar negeri, dana offshore triliunan. Dananya masuk. 300 miliar. Ya ampun, masih masuk terus. Pak Chin, kita nggak cuma berhasil lawan serangan short selling keluarga Long, tapi juga berhasil menjebak balik seluruh 30 miliar dana keluarga Long. Cimutian. Aku pasti nggak bakal biarin kamu lepas. Pertarungan bisnis dimenangkan, Qingzhou juga udah bersih total. Tapi 30 miliar ini, cuma bunga kecil dari keluarga Long. 3 hari ke depan, aku mau meditasi tertutup di area terlarang gunung belakang. Blokir seluruh gunung. Siapapun dan apapun, nggak boleh ganggu aku. Pas aku keluar dari meditasi, itu waktunya aku hancurin keluarga Long di ibu kota.
Ini udah ketiga kalinya, gunungnya bergetar. Di dalam tubuh Pak Chin, nyimpen kekuatan yang luar biasa, ngeri bang. Apa ini yang namanya level dewa legendaris? Udah 3 hari 3 malam. Mutian nggak kenapa-napa kan? Nyonya tenang aja, Pak Chin itu naga sejati dari langit. Pasti bisa. Napasnya hilang total. Apa, jangan-jangan Pak Chin nggak kuat nahan efek obatnya? Orang-orang, hancurin pintu ini buat aku. Cih, kultivasi kamu, kenapa tenaga dalammu semua hilang? Apa beneran lo malah kesambat? Tenaga bocor keluar. Pada akhirnya, masih level bawah. Sekarang, baru kerasa nyentuh ambang kesempurnaan sejati. Bisa ngendaliin kekuatan penghancur dunia ini dengan sempurna dalam genggaman. Nggak ada setetes pun yang bocor. Ini jelas udah mencapai level dewa tertinggi yang melampaui pemahaman manusia. Selamat datang Pak Chin, akhirnya keluar juga dari pertapa. Pak Kin, semua aset grup senilai ratusan miliar udah kelar diintegrasiin. Armada bawah tanah punya Pak Lei juga udah berkumpul semua. Tinggal Pak Kin kasih perintah, kapan aja siap bergerak ke utara. Nggak usah tegang, kalian cukup jagain Qingzhou aja. Keluarga Long, nggak bakal bisa ngapa-ngapain aku. Maxue, akhirnya kamu datang juga ke sini. Maxu, jadi ini cowok pilihan kamu di Qingzhou? Kok aku nggak ngerasain? Sedikit aja getaran tenaga dalam di tubuhnya? Kota di sini nggak kayak Qingzhou kalian. Perguruan silat ada di mana-mana. Yang kuat makan yang lemah. Kalau ketemu masalah, dia cuman bakal jadi beban buat kamu. Ruanan, Mutian tuh bukan orang biasa. Dia di Qingzhou. Feng Shui halaman ini bagus, lumayan tenang. Kocok buat liburan, CO. Ronan, yang datang tuh tamu. Jangan kurang aja. Karena dia tunangannya Muksue. Ya udah tinggal aja di rumah keluarga Chu dengan tenang. Tapi, nak, kamu kan gak pernah belajar bela diri. Jadi diam-diam aja di belakang rumah keluarga Chu. Kalau sampai berani macam-macam sama orang bela diri, bahkan gak ngerti gimana matinya. Om Chu, dia kan... Bener kata Pak Chu. Aku kesini, emang niatnya cuma buat nemenin istri. Nggak bakal kemana-mana. Udah enak kok. Dasar nggak punya nyali. Si tua Chu, batas waktu 3 hari udah habis. Hari ini lo harus nyerahin lahan perguruan silat keluarga Chu dengan baik-baik. Gua hancurin tulang lo hari ini. Dick Ronan. Udah mikir matang selama 3 hari? Buku jurus tinju, penghancur batunya keluarga Chu lo. Serahin aja buat bawaan nikah. Gua jamin lo bakal hidup enak. Lucu. Lo cuma ngarep doang. Keluarga Chu, kalaupun harus bertarung sampai orang terakhir, tetap nggak bakal tunduk sama kalian para preman. Rasain ini. Lemah banget. Pah, Hahaha, udah dikasih enak, malah milih yang nggak enak. Dasar orang tua udah nggak kepake. Kalau gitu, adik Ruonan. Hahaha. Berhenti! siang bolong berani nangkep perempuan paksa-paksa. Dunia persilatan kalian di ibu kota ini emang udah nggak ada hukum sama sekali. Wah, cantiknya ngalahin curuanan. Singkirin tangan kotor kamu. Kamu seharusnya cukup kehilangan 1 lengan. Tapi sekarang, kamu milih jalan yang paling parah. Tangan kotor kamu. Singkirin dari depan istri aku. Hahaha. Dasar sampah yang gak punya energi sedikit pun, berani-beraninya nyamar jadi dewa di sini. Pose, bikin dia cacat buat aku. Remukin tulangnya satu-satu. Dasar bocah gak tahu diri. Berani macam-macam di depan tuan muda. Bisa mati kena telapak peremuk jantung aku, itu udah rezeki kamu banget. Apa? Energi dalamnya jadi wujud nyata. Kamu. Kamu barusan bilang, mau remukin tulang aku yang mana? Enggak. Tuan,
Salah paham. Tadi aku cuma bercanda. Oh gitu. Kalau gitu sekarang, kita bisa ngobrol baik-baik kan? Cepet kabur. Bocah ini monster. Bawa orang-orangnya pulang. Sekalian bilang ke bos kalian di balik layar. Kalau mau belain dia. Aku Chin Mutian siap kapan aja. Tapi kalau berani ganggu ketenangan istri aku lagi, di ibu kota ini, nama kamu nggak bakal ada lagi. Kamu. Tadi keributannya agak gede ya, kaget nggak? Enggak, aku tahu kamu bakal lindungin aku. Tuan Chin, bukan. Maha Guru Chin, aku Cu benar-benar buta mata. Nggak nyangka naga 9 langit turun ke keluarga Cu kami. Maaf, tadi aku kurang ajar. Aku mohon, Master Chin, hukum aku. Tuan Chi, maaf. Aku emang picik. Maafin kebodohan aku. Maulah Wen ya. Kalau bukan karena Musue, hidup matinya keluarga Cu, nggak ada urusan sama aku. Ini, tulangku yang patah ternyata nyambung lagi. Bahkan luka dalam 10 tahun di tubuhku ikut sembuh. Gerak sekilas aja bisa hidupin orang mati. Makasih, Master Chin, atas anugerah hidup baru. Hebat, naga pendatang dari Qingzhou. Berani ngelumpuhin anak buah asosiasi bela diri kami di ibu kota provinsi. Sampaikan perintah ketua dariku, kumpulkan 4 raja langit dari asosiasi bela diri. Aku bakal pakai tangan sendiri, buat kenemukin tulang-tulangnya. Dengerin baik-baik, Chin Mutian. Ketua kami ngasih perintah, batas waktunya buat kamu nanti tengah malam. Datang ke panggung tanding asosiasi bela diri Jiangnan. Tiap 3 langkah sujud sekali buat ngaku salah. Kalau enggak, besok pas matahari terbit, itulah hari matinya keluarga Chu dan perempuan. Master Ching! Ini perintah pembunuhan tertinggi dari asosiasi bela diri Jiangnan. Ketua asosiasinya, tuh sosok yang udah setengah langkah jadi Grandmaster. Serem banget. Markas besarnya juga penuh jagoan tersembunyi. Jagoannya banyak banget sampai nggak kehitung. Kalau kau pergi, itu cuma cari mati. Mutia, kamu nggak boleh pergi, naga sekuat apapun nggak bakal ngalahin ular setempat. Kalau aku nggak pergi, lalat-lalat ini cuma bakal terus-terusan ganggu dan bikin mual. Karena mereka udah nggak sabar mau mati. Ya udah, aku datang sekali aja. Sekalian, aku bersihin sampai tuntas. Jangan. Aku mau ikut sama kamu. Aku cuma mau buang sampah. Bentar doang. Langsung balik. Agen istriku baik-baik. Kalau rambutnya hilang sehelai, kamu yang tanggung jawab. Qing Mutian. Kau beneran berani datang cari mati? Istana bela diri paling top seprovinsi ini. Ternyata, cuma pajangan doang, sarang kotoran. Sombong banget, dasar anak haram. Kau hancurin dantian anakku. Masih berani ngomong nantangin asosiasi kami. Pak Hong, aku mau semua kekuatan internalnya dihancurkan sampai habis. Selamanya dia harus tunduk di bawah wuxia dunia. Qin Mutian, ini loh Pak Hong. Tekanan ribuan kati hasil latihan 60 tahun. Bahkan kalau macan sekalipun, hari ini harus merunduk seperti anjing di depanku. Tekanan ribuan kati. Cuma kekuatan internal selemas itu? Bahkan buat melemaskan sendiku aja nggak layak. Kalian tentang kekuatan sejati. Tuh nggak ngerti sama sekali. Bluetooth. Karena kalian nggak ngerti tata krama tamu. Hari ini, aku bakal ngajarin usia kalian sendiri. Apa itu aturan? Ini keterlaluan banget. Gua susah payah bangun usia selama 30 tahun. Di wilayah ibu kota provinsi ini, belum pernah ada orang berani nginjak-injak martabat usia kita kayak gini. Kamu kira di kota ini, nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Hari ini, gua bakal turun tangan sendiri lawan kamu. Tepakan berisi seluruh kekuatan hidupku. Aku mau kau si lancang ini, jatuh binasa di sini. Ke planet banget? Ini modal terakhirmu? Kekuatan internalku, dan tiangku. Tepakanmu ini. Benar-benar bikin hancur lautan Ciku. Ini
Kamu sebenarnya siapa sih? Dan Tian ini, sebagai ganti bunga hutang selama ini karena kau biarkan bawahannya, merampas hak orang dengan paksa. Kalau ada lain kali, aku bakal bikin usia provinsi ini. Mulai sekarang, lenyap total dari muka bumi. Kamu udah balik, nggak apa-apa kan? Aku dengar orang-orang usia provinsi itu, semuanya preman bengis yang bunuh orang tanpa kedip, mereka nggak ngapa-ngapain kamu kan? Nggak usah khawatir. Setelah aku ke sana baru nyadar, ketua usianya, sebenarnya orang yang sangat bisa diajak ngomong baik-baik. Iya dong, aku kasih mereka ceramah tentang kebenaran, dia sadar diri. Ngerasa daripada bermusuhan mending berdamai, langsung bilang nggak akan nebusin lagi. Udah malam banget, jangan kepikiran macam-macam, buruan istirahat. Laporan terbaru dari kami, kantor pusat perkumpulan bela diri, yang selama bertahun-tahun bikin gempa ibu kota provinsi, tadi malam, tiba-tiba terjadi perubahan besar, ketua perkumpulan bela diri, dan dianya pecah, semua tenaga dalamnya langsung hilang, semua anggota mundur dari ibu kota provinsi. Cimu Tian, jadi ini yang kamu maksud dengan bicara baik-baik tadi malam? Iya. Tapi, kayaknya emang mereka, selama ini, terlalu banyak musuh di ibu kota provinsi, perbuatan jahatnya banyak banget, tadi malam mereka kebetulan nyinggung, orang sakti misterius yang gak seharusnya diganggu, terus langsung diberesin sama dia. Cepat makan, telurnya jadi amis kalau udah dingin. Patwa. Dulu kamu ninggalin di sini, pil di tingkat pertama itu, yang bikin aku sekuat sekarang. Sekarang, udah waktunya buat lihat, kamu sebenarnya masih nyimpen rahasia apa lagi. Setelah bertarung tadi malam, tenaga dalam di tubuhku, udah bener-bener nembus semua hambatan, sekarang kokoh kayak gunung, Patwa. Kalau aku yang sekarang, Masih belum pantas buka mekanismu, berarti aku nggak layak jadi muridmu. Buka! nggak ada teknik kultivasinya. Cuma ada medali ini. Medali naga terpendam, naga emas bercakar 5, istana nomor 1 di dunia, naga terpendam, keluar dari kedalaman. Semua panglima tunduk. Inilah tanda komando tertinggi pasukan naga terpendam sedunia. Dia ternyata benar-benar menyerahkan kekuatan ini langsung ke aku. Kalau medali ini, berarti kuasa atas hidup dan mati. Kalau gitu, surat ini. Pak Tua, Zipet berhenti, kamu bakal mati. Aku nggak mau tenaga dalammu, diam. Jalur tenaga dalamku udah rusak. Aku nggak akan hidup lama. Muridku, medali naga terpendam bisa ngerakin 100.000 prajurit pasukan naga terpendam di seluruh dunia. Kecuali benar-benar terpaksa. Jangan sekali-kali kamu pakai, buat aku. Patwa, Song Yunfei. Ternyata, kamu pengkhianatnya. Pantasan dulu orang tua itu yang udah di puncak ilmu bela diri. Kok bisa gantiannya dihancurin orang, terus dibuang ke penjara mati di seberang laut. Di dunia ini, yang bisa deketin dia dan nyerang diam-diam waktu dia lengah. Cuma murid pertamanya yang paling dia percaya. Keluarga Long. Wah, penguasa besar di ibu kota provinsi. Berani-beraninya kalian kong kali kong sama pengkhianat durhaka ini. Patwa. Ilmu yang kamu tebus dengan nyawamu buat aku ini, nggak akan pernah aku sia-siakan. Keluarga Long di ibu kota provinsi. Song Yunfei, utang kalian ini. Hari ini, aku sendiri yang bakal nagih. Mulai hari ini, di dunia persilatan ibu kota provinsi, nggak ada lagi tempat buat tua bangka itu. Hanya keluarga Long, hanya aku, Song Yunfei, yang jadi panutan. Semuanya, keluarga Long baru dapat kabar gembira. Yang dikurung di penjara mati seberang laut itu, tua bangka bebal yang nggak bisa diubah. Akhirnya Setan tua, sampai mati pun kamu nggak mau nyerahin lencana naga tersembunyi. Hari ini akan kubakar papan arwahmu di depan orang banyak. Biar di alam baka, kamu juga jadi hantu gentayangan. Sang Yunfei. Gurumu dulu di tengah salju, nemu kamu dan bawa pulang, membesarkanmu sampai dewasa, ngajarin kamu ilmu bela. Biarpun beliau sudah nggak ada. Kok kamu bisa? Kamu tuh bener-bener nggak punya hati nurani. Bawel, minggat aja temani dia.
Kamu dari mana, bocah liar? Berani-beraninya kamu datang ngacau acaraku, Song Yunfei. Kamu bosan hidup, ya? Waktu guru sekarat, beliau megang tanganku dan bilang, penyesalan terbesar sepanjang hidup beliau adalah nggak sempat ngehancurin kamu dengan tangannya sendiri. Dasar pengkhianat nggak tahu diuntung, aku yang akan wujudkan keinginan beliau. Guru. Kirain siapa? Ternyata kamu murid liarnya si tua bangka yang dia terima di penjara mati. Keluarga Long lagi pusing nyari sisa-sisa pengikutnya. Malah kamu sendiri yang datang cari mati. Kamu nggak cuma durhaka sama guru dan leluhur. Terus aja jadi anjing manut keluarga naga selama bertahun-tahun, guru tua itu seumur hidup jaga nama baiknya. Kok bisa-bisanya dia besarin orang kayak kamu, yang nganggep musuh jadi bapak? Dasar serigala nggak kenal budi. Mulut kamu tajam banget. Kalian masih bengong ngapain? Tangkap dia buat aku! Masa cuma modal pasukan umpan kayak gini? Pantesan berani datang sendirian. Ternyata kamu dapat warisan asli dari hantu tua itu. Dulu aku setia banget ngikutin dia kemana-mana, tapi dia nyimpen ilmu pamungkasnya. Nggak mau ngajarin aku. Kalau bukan karena keluarga naga kasih aku sumber daya paling top, bikin aku bisa nguasain ilmu pamungkas itu, hari ini bener-bener bisa bikin aku keder juga. Bocah. Guru tua itu nggak ngajarin kamu. Karena niat kamu nggak bener. Saluran tenaga dalammu keruh, nggak pantas masuk jalan sejati, sedekah dari keluarga naga. Ilmu kebal kelas 3. Kamu anggap harta karun, padahal di depan ilmu bela diri sejati, kamu cuma semut yang konyol. Diem! Aku sekarang sekali pukul aja bisa. Langsung ngeremus kamu kayak semut. Hari ini, aku anterin kamu ke buat ketemu gurumu. Urusan ngebersihin murid durhaka. Oh, satu jurus aja cukup. Mati kau. Sumber daya keluarga naga. Masa bisa kebayang sama orang kayak kamu, yang cuma katak di dasar sumur. Padahal tadinya aku mau biarin kamu lihat-lihat ilmu pamungkas asli guru tua. Tapi sekarang kayaknya bunuh kamu pakai tenaga dalam. Itu udah ngotorin warisan guru tua. Dia gila apa? Beneran dia ngelepasin sendiri tenaga pelindungnya? Apa dia ketakutan sampai bego, mau nunggu mati? Dasar sok misterius. Masuk neraka kamu! Kuda-kuda kamu goyah. Jurus telapak tanganmu berantakan. Kamu udah khianatin guru sendiri. Jadi anjingnya keluarga naga. Yang katanya kekuatan gak terkalahkan hasil tukeran itu. Ya cuma segini doang. Song Yunfei, kamu masih inget nggak jurus pembuka yang ini? Dulu guru tua nemuin kamu di tengah salju, terus dibawa pulang. Jurus pertama yang diajarin ke kamu ya yang ini. Hari ini, aku bakal pakai jurus paling dasar buat pemula, buat nganterin kamu ke liang kubur. Diem. Jangan pakai si tua bangka itu buat nindas aku. Dia cuma orang tua keras kepala yang gak rela ngasih ilmu aslinya ke aku. Kamu berani banget pakai jurus tinju sampah gak level buat lawan aku. Tangan penghancur kotanya Daceng. Hari ini kamu bakal aku hancurin jadi daging cincang? Gerakan lamban kayak gini juga mau nahan aku. Hankar. Dia lagi ngapain? Takut sama serangan Song Yunfei ya? Kecepatan segini, mah gak bakal kena anak 3 tahunan. Habis, dia bakal dicabik-cabik Song Yunfei sampai hancur. Nggak mungkin. Gimana mungkin kamu bisa nahan pukulan aku? Cepet doang gak nentuin menang. Kamu udah belajar banyak ilmu sesat keluarga Long. Tapi lupa sama prinsip niat dulu, baru gerak. Aku nggak percaya. Aku udah latihan mati-matian 30 tahun. Kenapa aku harus kalah sama jurus tinju dasar kamu? Kenapa? Kenapa? Dulu si tua bangga bilang kalau hatiku nggak bener, satu kata pun dari ilmu inti nggak mau diajarin ke aku. Tua bangka itu nggak pernah bohong ke kamu. Jurus tinju panjang ini adalah ilmu tertinggi di aliran kita. Cuma sifat kamu yang kayak nggak akan pernah ngerti. Makna sejati dari jalan besar yang sederhana, di matamu, jurus ini sampah, di tangan aku. Itu titah dewa. Song Yunfei, urusan bersihin perguruan ini, waktunya ditutup. Si manis, jangan keburu sombong. Lo pikir aku Song Yunfei? Udah bertahun-tahun malang melintang di kota ini. Cuma segini doang kemampuan aku. Lihat nggak? Ini yang dulu. Aku sendiri yang kasih minum ke tua bangka itu. Racun perlu bertulang. Racun itu aku lebur ke dalam jurus telapak tanganku. Si tua bangka itu mati di bawah telapak tangan beracun aku ini. Hari ini jurus yang sama bakal aku pakai buat anterin kamu ke bawah ketemu dia. Pakai cara kotor kelas rendahan kayak gini. Pantesan seumur hidup kamu cuma bisa jadi badut yang nggak pantas naik panggung. Berani nahan telapak tangan beracun aku? Kamu mati? Enggak. Ini nggak mungkin. Kenapa racunku nggak bisa masuk? Karena cara bela dirimu kotor banget.
Lautan Ciku. Pokor. Kamu benar-benar hancurin dantianku. Bikin kamu nggak bisa bela diri lagi itu baru langkah pertama. Selanjutnya, kita harus beresin utang darahmu yang khianatin guru dan hancurin sekte. Semuanya hilang. Tenaga dalamku. Tenaga pelindungku. Aku ini bos dunia bawah di ibu kota provinsi. Aku tamu kehormatan keluarga Long. Kamu hancurin 30 tahun jerih payahku. Kamu bikin aku jadi orang yang gak berguna. Daripada begini, mending kamu bunuh aku aja. Guru ngajarin semua ilmu bela diri ke kamu, biar kamu bisa nolong sesama dan menegakkan keadilan, dan hidup tenang. Tapi kamu, demi beberapa pil, demi sedikit wilayah di ibu kota provinsi, kamu pakai ilmu racun buat nyerang dia diam-diam. Kamu korbankan nyawa dia demi masa depanmu, bikin kamu jadi nggak berdaya. Itu adalah cara sekte buat ngambil balik. Hal yang nggak pantas kamu punya. Yotosan barusan. Itu balasan buat kamu atas nama guru. Menegakkan keadilan? Di dunia ini, cuma dengan nginjak orang lain, itu baru kebenaran. Chin Mutia, kamu terlalu naif sih. Ilmu bela diri ketua keluarga Long sekarang, dibandingin sama guru pas masa kejayaannya, masih 100 kali lebih kuat. Hari ini kamu bikin aku cacat. Keluarga Long gak akan ngelepasin kamu. Kamu emang bisa ngalahin aku, tapi kamu gak mungkin ngalahin dia. Kamu bahkan gak pantas angkat sepatu ketua keluarga Long. Bagus banget keluarga Long. Awalnya cuma mau ngilangin kungfu dia. Sekarang kelihatannya, itu terlalu ringan buat mereka. Kamu mau ngapain? Ke keluarga Long buat beresin urus. Ketua, ada masalah besar. Sang Yunfei dihajar sampai hancur lebur. Luko, dia udah ngambil banyak sumber daya dari keluarga Long. Bahkan anjing liar yang baru keluar dari bui, nggak bisa diatasi. Tapi, anjing piaraan keluarga naga, biarpun cuma anjing nggak guna. Nggak ada hak orang luar buat mukul dia. Kalau Chin Mutian berani macam-macam sama orang keluarga naga, itu artinya di langitnya kota provinsi ini, dia udah bikin bolongan, keluarkan perintah pembunuhan keluarga naga, blokir semua jalan keluar dari kota provinsi. Siapa yang bisa tangkap Chin Mutian, langsung diangkat jadi penasihat internal keluarga naga. Kepala keluarga. Tunggu, aku dengar. Boka ini di Qingzhou, udah kenal banyak orang di kota provinsi, dan dia tipe orang yang setia kawan banget. Lapor kepala keluarga Qin Mutian dekat banget sama keluarga Chu di kota provinsi. Di dunia kayak gini, kebanyakan bawa perasaan itu justru titik lemah terbesar. Langit, bumi, manusia, di mana 3 pelindung utama. Pergi ke keluarga Chu. Palei, Mutian beneran gak pulang malam ini? Hatiku gak enak banget rasanya. Nyonya tenang, Pak Chin pergi beresin urusan pribadi perguruannya, besok pagi pasti balik. Ini urusan keluarga naga yang nggak berkepentingan minggir. Pak Lei, Wang, kepala keluarga Chu, Nona Chu, kalian berempat. Silakan. Kalian mau ngapain keluarga naga? Kalian mau ngapain? Jangan bawa-bawa keluar. Itu aturan dunia persilatan. Di kota provinsi ini, yang jadi aturan ya, aturan keluarga naga. Kalau kalian berani nampung Chin Mutian, ya harus siap-siap jadi tumbal. Siapa yang mau nyentuh Pak Chin, harus nginjak mayat gua dulu. Pengawal, lindungi kepala keluarga Chu. Mundur. Dasar semut nggak tahu diri. Bawa pergi. Tinggalkan surat buat Chin Mutian. Mutian. Pak Chin, akhirnya kamu pulang. Tadi malam keluarga naga datang bertiga. Jagoan-jagoan yang super menyeramkan. Kami udah mati-matian nahan. Tapi tetap gak bisa. Pak Lei kena luka parah pas lindungin Nona Su. Mereka bawa Pak Lei, kepala keluarga Chu, dan Nona Ruonan. Semuanya juga digiring ke keluarga naga. Chin Mutian, orang-orangmu ada di tanganku. Besok pas tengah hari, datang sendirian ke kediaman keluarga Long. Kalau bawa 1 orang aja, berarti mereka bakal nambah nanggung derita. Bagus. Bagus banget. Keluarga Long, kalian beneran udah berhasil nyentuh batasku. Pak Tua, dulu kamu nyuruh aku nahan diri. Bilang dunia ini terlalu dalam buat diselami. Tapi sekarang mereka bukan cuma mau ngabisin warisan kamu. Mereka juga mau ganggu orang-orang terdekatku. Kalau airnya udah, ya udah, aku bikin dia kebalik total. Sebarkan perintah naga terpendam, kumpul semua di ibu kota provinsi sekarang juga. Hari ini, keluarga Long di dunia ini nggak bakal aku sisain satupun, sampai ayam sama anjing. Udah, jangan sok kuat, masih kurang dari setengah jam lagi.
Pintu hidrolik di dasar sel ini bakal kebuka, terus kalian bakal dilempar langsung ke gunung pisau di bawah sana. Tuan kalian yang bermarga Chin itu, kayaknya udah ketakutan setengah mati, sampai kabur dari ibu kota provinsi malam itu juga kan? Keluarga Long gerahkan semua orangnya. Nyetel jebakan mau 13 tambah nyawa ini. Tuan Chin itu orang yang sibuk sama urusan besar. Masa iya, buat kita-kita ini, dia bakal datang cuma buat mati percuma. Dia nggak datang, itu yang benar. Untung aja kamu sadar diri, tua bangka. Kalau dia nggak datang, pas tengah hari, kalian berdua langsung aku jadiin tumbal. Enggak, dia pasti bakal datang. Mbak Su, kamu keliru deh. Di bawah itu ada ratusan pasukan elit, sama jebakan dari 8 mahaguru, nungguin dia datang pas keadaan kayak gini, itu kan malah bikin dia celaka. Karena dia Chin Mutian, dia pernah bilang, selama dia ada, nggak ada yang bisa nyakitin aku. Dia orangnya nggak pernah ingkar janji, nggak bakal ngecewain siapapun yang percaya sama dia. Guru, kamu udah nyerahin ke aku, warisan paling sakti di dunia ini, terus nyuruh aku jaga hati, tetap bersih. Jangan gampang dimakan nafsu membunuh. Tapi aku udah nurut sama semua aturan. Anjing-anjing bengis di dunia ini malah ngegigit batasku sampai hancur. Guru, mereka bukan cuma ngerampok ilmu bela diri guru, mereka juga mau ganggu wanita yang aku cintai. Hari ini, Murim bakal bikin aturan baru buat mereka pakai tinju. Keluarga Long, aku udah datang nagih nyawa kalian. Chin Mutian, kamu beneran berani datang sendirian buat mati, mau nyelamatin mereka. Sekarang juga, satu langkah, satu sujud, merangkak masuk lewat gerbang ini. Tuan Agung, pasukan naga terpendam, 36 Tiangang, udah berkumpul di 5 km dari sini. Paling telat 10 menit. Kita bisa ratahin keluarga naga sampai habis. Mohon Tuan Agung tunggu sebentar, jangan sekali-kali masuk. 10 menit. Mereka nggak akan tahan nunggu selama itu. Ngadepin sampah kayak mereka. Buat apa nunggu pasukan besar datang? Aku masuk duluan, biar kupatahin tulang-tulang mereka. Chin Mutian, kamu bahkan nggak bawa senjata apapun buat jaga-jaga. Berani-beraninya nerobos formasi keluarga naga. Kamu takut sampai setengah mati, ya? Atau emang mau pakai kepala buat nabrak kami? Senjata. Cuma buat kaum lemah kayak kalian, buat ngegedein nyali doang. Hari ini aku ke sini. Cuma ada 2 urusan. Jemput orang-orangku pulang. Ngirim kalian semua ke neraka. Nuntut keadilan. Kedua tinju aku ini. Udah cukup. Bunuh. Semut sebanyak apapun, tetap aja semut. Banyak orang nggak bakal nutupin ketakutan di hati kalian. Pukulan kalian lemes banget. Keluarga naga pakai orang kayak kalian buat pajangan doang. Lambat banget, gini hasil kerja keras latihan bela diri kalian? Nggak sanggup nahan satu pukulan pun? Pendekar yang nggak ngasah batin, latihan sebanyak apapun cuma jurus pamer doang. Keluarga naga ngasih kalian obat apa sih? Sampai-sampai kalian pada rela datang. Minta mati? Cepet! Tutup gerbangnya! Cepet tutup pintu tembaganya! Jangan sampai dia masuk. Jalan yang mau aku tempuh. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa ngunci aku. Pintu tembaga rongsokan ini. Nggak bakal nahan aku buat cabut nyawa kalian! Qing Mutian, kami bertiga bersaudara nantangin kamu di sini. Kalau kamu bisa ngelewatin anak tangga panjang ini, aku bakal bunuh diri di sini. Berlutut sekarang, biar mayatmu utuh. Padahal bisa jadi pendekar sejati, malah jadi anjing penjaga di sarang maling. Kalian yang udah puluhan tahun ngasah semangat bela diri, yang tumbuh malah mental budak, kalian pantas berdiri di sini ngalangin jalan aku? Aku wakili semua pendekar dunia. Bakal injak-injak hancur bangkai anjing kalian. Tekanan yang menyesakkan ini, dia ngeluarin ki aslinya. Ternyata dia udah nyampe tingkat segini. Jangan sepelein dia. Bikin formasi 3 unsur. Lumpuhin dia. Ah, Pukulan lemes, kaki nggak nancep. Ci dan darah kalian ngambang doang. Pertahanan kalian bolong di mana-mana. Cuma modal jurus murahan kayak gini, berani ngomongin soal bela diri di depan aku? Kalian masih belum pantes. Tuan Naga, tumbal buat nguji. Aku udah pada hancur semua. Kamu mau keluar sendiri dari sana? Atau rumah tua keluarga naga kamu ini
aku ratain sampai jadi tanah lapang? Chin Mutian, kamu bisa nembus 3 pengawal inti aku. Terus kenapa? Tinggal jari aku pencet dikit aja. Mereka berdua bakal ditusuk-tusuk sampai jadi sarang tawon lumat penuh darah. Resep pilobatnya. Sama semua harta gelap kamu, serahin semua. Berlutut, sungkem. Jasad mereka aku kasih utuh. Kamu berani sentuh orang yang aku lindungin? Berarti hak kamu buat lahir lagi, udah aku cabut. Kamu cari mati. Mutian. Bangkit. Bos Chin, Aku yang tua ini nggak berguna. Malah jadi titik lemah kamu. Kamu pernah berdarah buat aku. Nyawa kamu, aku jamin. Ini aturannya. Bawa Muksue keluar, tutup pintunya. Apapun yang kalian dengar, jangan nengok ke belakang. Adegan setelah ini. Kotor banget, nggak pantas buat kalian lihat. Chin Mutian, buat apa kamu suruh mereka keluar? Hari ini juga, kamu tetap bakal nyangkut di sini. Tuan Naga, sejak kamu menaruh niat jahat kepada guruku, saat itu juga, rezeki keluarga naga di Qingzhou. Nah, udah habis. Nasib, itu cuma alasan buat orang lemah. Lihat nih kemampuan gue. Ini gurumu. Harta yang disembunyikan seumur hidup. Energi ini energi Cunyang primordial gurumu. Bukan cuma resep rahasianya. Bahkan relik bela diri di dalam tubuhnya. Udah kamu telan semua. Matan lumayan juga. Gurumu itu lucu banget. Punya ilmu dan resep nomor 1 di dunia. Malah sibuk nyari obat nyembuhin orang. Mending jadi kakek miskin di gunung. Daripada dipakai buat bangun kejayaan besar. Itu namanya nyia-nyiain harta. Lo mau ngelawan gue yang udah kayak dewa hidup? Nelah paksa hal yang bukan milik lo. Energi murni yang paling kuat itu malah jadi racun nggak keruan. Inti dari bela diri. Melindungi negara dan rakyat. Patwa itu ngajar gue. Bela diri itu dipakai buat nebus ketidakadilan dan lindungin orang. Tapi lo pakai buat jadi pisau dapur buat puasin nafsu. Hari ini, gue ambil balik rezeki yang nggak pantas lo punya. Gue putus semua dosa lo. Dasar bocah nggak sopan songong banget. Neng lihat nggak? Ini loh kekuatan murni yang gurumu simpen kayak harta karun. Sekarang jadi milik gue. Ini bisa bikin gue kayak nimpuk semut, nimpuk lo sampai hancur. Kekuatan curian. Pada akhirnya, cuma ilusi doang. Setiap kali lo pakai, lo lagi motong umur lo sendiri. Gue nggak percaya. Gue yang paling kuat. Guru pernah bilang, obat dan bela diri itu satu akar. Tujuannya buat selamatin orang. Lo cuma ngejar hasil cepat, bahkan nggak nyentuh esensi pendek. Lo cuma bisa ngumpet kayak tikus ya. Palas dong! Di mana ilmu warisan yang lo sombongin itu? Oke. Karena lo nggak mau sadar. Gue bakal tunjukin apa. Apa itu ilmu murni yang sebenarnya. Hah, Hanker! Cunyang primordial. Seperti kehendak, belah langit. Enjingkro. Kamu udah rebut seumur hidupmu. Ujung-ujungnya tetap sia-sia. Utang ini, udah lunas belum? Aku nggak terima. Aku ngejalanin kota Qingzhou ini 30 tahun. Genggamanku ada relik suci sama resep rahasia. Masa bisa kalah sama kamu? Sisa-sisa jahanam yang udah lenyap 5 tahun ini. Peninggalan guru itu buat nyelamatin nyawa. Cara kamu mah buat ngerampas nyawa. Jalur kita beda. Kamu mau menang pakai apa? Sejak kamu jadikan ilmu bela diri sebagai alat, kamu udah nggak pantas disebut pejuang bela diri. Pantas nggak pantas? Cuma orang hidup yang berhak ngomong. Chin Mutian, sampai detik ini, kamu juga harus ikut aku ke neraka. Chin Mutian, mata panah ini khusus. Dibuat khusus buat kamu. Panah racun tembus baja. Jago bela diri setinggi apapun. Terus kenapa? Emang bisa lebih cepat dari hujan panah busur silang yang dilepas barengan ini. 5 tahun lalu aku dijebak Lu Cheng Fang. Aku belajar satu hal. Ngadepin orang kayak kalian yang langgar aturan, ngomong baik-baik itu percuma. Harus pakai aturan yang lebih keras dari aturan kalian. Itu apa? Mau mati masih aja main gituan. Ini yang nganterin kamu pergi? Lambang Qianlong.
Tuan Qin. Pasukan Qianlong sudah datang sesuai perintah. Area udah dibersihin semua. Ayah dan anak keluarga Chu berhasil diselamatkan. Terus, keluarga Long di ibu kota provinsi, semua orang yang terlibat dan aset juga udah diawasi penuh. Gimana bukti-buktinya? Lepor, Ketua. Catatan gelap keluarga Long selama 10 tahun, penculikan ilegal, perampasan paksa, semua bukti kejahatan organisasi gelap, udah 3 menit lalu, diserahkan ke inspektorat tertinggi. Tadi kamu nanya ke aku, jago bela diri setinggi apapun, bisa nggak ngalahin hujan panas sedunia? Sekarang, aku kasih jawabannya. Di depan kekuatan mutlak dan aturan. Senjata rahasia murahanmu itu, cuma tumpukan besi tua. Pasukan Qianlong? Ternyata kamu itu, Yang Mulia, pemimpin Balai Agung nomor 1 di dunia. Keluarga Longku. Habislah. Tuan Qin, Yang Mulia, aku yang buta. Aku salah. Semua aset 100 miliarku kuserahkan ke Tuan. Resep rahasia kuno itu ku kembalikan utuh. Aku mohon, kasih aku kesempatan hidup. Uang, aset. Kamu pikir, dengan harta haram ini, bisa nutupin semua kejahatanmu? Aku, Qin Mutian, hari ini berdiri di sini, bakal buat balas dendam mata geng. Apalagi buat ngerebut wilayah kotor milikmu. Kamu menahan orang secara ilegal, kamu main bunuh orang, hukum daksia yang akan nentuin salahmu. Tapi ada satu hal, yang harus aku lakukan sendiri. Kemampuan seumur hidup guruku untuk menyembuhkan orang. Enggak. Aku tarik kembali anugerah guruku. Sisa umurmu. Di balik jeruji besi, pelan-pelan, tebus dosamu pada orang-orang yang kamu bunuh. Serahkan semua orang ke biro inspeksi. Kasih tahu semua saudara. Bikin kerjanya bersih. Di dunia ini nggak ada yang bisa lebih besar daripada aturan dan hukum. Siap. Hukum itu punya jaring yang luas. Nggak ada yang bisa lolos. Belakangan ini, grup keluarga Long di ibu kota, karena diduga terlibat banyak kasus kejahatan ekonomi besar, dan kasus kejahatan terorganisir, sudah disegel seluruhnya oleh Biro Inspeksi, si Long dan para anggota inti lain semuanya sudah ditangkap. Hukuman berat dari hukum sedang menanti mereka. Tuan Qin, Tuan udah pulang. Lantainya udah kami pel 3 kali. Teh dahong pau spesial juga udah diseduh, Tuan. Ada perintah lain? Di luar. Kilatan pedang dan bayangan pisau, biar aku yang hadapi. Tapi begitu masuk ke pintu ini, sesama keluarga nggak usah basa-basi. Asal kalian ke depannya jaga diri dan taat aturan. Baik sama musuh. Nggak usah panggil Tuan Qin. Ke depannya di rumah panggil aku Ipar. Jalani hidup dengan tegak. Baik, Ipar. Kami pasti berubah total, jadi orang yang baik. Kamu bikin aku takut setengah mati. Aku takut banget kamu kenapa-napa. Aku pernah janji mau lindungin kamu seumur hidup. Aku pasti tepatin janji. Bos Qin, kabar gembira. Setelah keluarga naga tumbang, grup kita otomatis mengambil alih semua jaringan mereka. Sekarang Bapak sudah jadi raja bisnis seprovinsi yang gak ada tandingannya. Kontrak internasional ini tinggal nunggu Bapak tanda. Raja bisnis. Dengerinnya capek banget sih. Duit cukup udah. Mulai sekarang urusan kayak gini lu yang pegang full. Nggak usah lapor-lapor terus. Ah, Bapak nggak ngurusin perusahaan lagi? Terus Bapak mau ngapain? Mutian. Sampai sekarang aku masih kayak mimpi. Semuanya udah kelar, nggak ada konspirasi. Cuma ada kita berdua. Ini bukan mimpi. Semua perlakuan nggak adil yang kamu alami. Aku bakal bayar pelan-pelan sama sisa hidupku. Oke, janji ya, kedepannya nggak boleh pergi diam-diam lagi. Nggak boleh juga main hajar-hajaran terus. Siap, mulai sekarang aku cuma pengangguran biasa, sepenuhnya ditanggung bosku. Perhatian semua unit Xian Longwei, Tuan Besar dan Nyonya lagi jalan-jalan, dalam radius 3 mil laut, bahkan kepiting bercangkang pun, nggak boleh dibiarin lewat buat ganggu. Yang tadi, matiin suara mesin kapal pesiarnya buat gue. Lu liatin apa? Nggak apa-apa, cuma lihat pemandangan. Ayo, gue ajak lu ke laut, lihat matahari tenggelam.